Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan menerima atau merenungkan firman Tuhan di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan dalam kesempatan ini kami mau isi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah di dalam hidup kami perlu firman, nasihat, arahan daripada firman itu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7b. Di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Tema renungan kita adalah dipandang baik manusia, belum tentu baik di mata Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Raja Daud atau Daud adalah tokoh yang tidak asing dalam iman Kristiani. Nama Daud dalam bahasa Ibrani artinya dikasihi. Alkitab menggambarkan Daud muda seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-12b, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, aktivitas keseharian Daud banyak dihabiskan di padang rumput mengembalakan domba. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara di keluarga Isai. Meski masih muda, Daud adalah anak pemberani yang dibuktikan ketika ia melindungi kambing dombanya dari serangan binatang-binatang buas. Kalau kita membaca itu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34b sampai 36a. Di sana dikatakan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, selain itu Daud juga memiliki talenta yang luar biasa dalam hal bermain kecapi. Setiap kali ia memainkannya, urapan Tuhan turun ke atasnya, sehingga Raja Saul pun kagum dibuatnya. Luar biasa Daud ini. Ya. Akibat pujian, nyanyian dia naikkan kepada Tuhan, orang bisa tertarik karena ada urapan Allah. Nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud ketika didengar oleh orang lain, mereka merasa diberkati,
dan sekaligus mengagumi betapa hebatnya Tuhan itu. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada urapan Allah. Daud menyanyi di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, meski memiliki banyak kelebihan, Daud tetaplah orang yang rendah hati dan senantiasa takut akan Tuhan. Apakah Daud kemudian menjadi anak kebanggaan bagi keluarganya? Ternyata tidak sama sekali. Keberadaan Daud justru diabaikan dan dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, sekalipun Daud luar biasa, jadi berkat, tapi di dalam keluarganya selalu ada penolakan. Itu terungkap jelas dari Mazmur yang kita sudah baca tadi. Alkitab juga mencatat bagaimana Daud pernah diabaikan, dilupakan, dan tidak dianggap oleh Isai ayahnya ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi seorang raja baru sebagai pengganti Saul. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ketujuh saudara Daud telah terlebih dahulu menghadap Samuel, tetapi tak satu pun dari mereka yang dipilih oleh Tuhan, meskipun secara kasat mata penampilannya mereka sangat meyakinkan dan menimbulkan decak kagum. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud? Ditolak, diremehkan. Dan kadangkala saudara-saudara, ketika kita mengalami hal itu, kita merasa dikucilkan. Kita merasa minder, lemah. Tetapi Daud, saudara-saudara, dia tetap menampilkan, memancarkan aura hati yang baik. Hati yang penuh dengan kerendahan. Dia tidak sombong. Dia selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, sekalipun dia dipandang, dianggap remeh oleh orang tua dan keluarga. Tetapi dia tetap kekeh, dia tetap punya prinsip, tetap dia memandang kepada Tuhan. Terkadang kala, saudara, ini kita tidak sanggup lakukan. Kita coba menghindar, mungkin karena perasaan kita merasa tidak dihargai, atau apa yang kita inginkan, harapkan, kita tidak dapatkan. Kita kecewa. Ya. Kita coba lari jauh di hadapan Allah. Lari, menjauhkan diri. Tapi Tuhan tahu niat hati orang. Daud memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati dan tidak sombong, dan dia tetap teguh di dalam Tuhan. Tuh, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7a, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Apa yang dipandang baik manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kadangkala apa yang kita pandang baik,
secara manusia, oh ini hebat. Belum tentu. Tuhan tahu hati kita. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mau selalu berserah dalam kehendak Tuhan. Kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan firman Allah dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, perasaan kita kadangkala saudara-saudara yang mendominan ya dalam kehidupan kita. Ya, kita menganggap bahwa semuanya itu ada alasan kita untuk kita tidak rendah hati, tidak tunduk. Tetapi kita coba menjalankan apa yang menjadi kehendak kita manusia. Tetapi Daud, dia berjalan sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya ketika dia memuji Tuhan, turunlah urapan Allah. Ketika dia melayani Tuhan, turunlah kuasa Allah dan orang kagum dan orang diberkati karena pujiannya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu lihat hati kita, bukan penampilan kita yang hebat, yang luar biasa. Ya, mungkin manusia akan kagum dengan kita, tapi Tuhan lebih kagum apabila hati kita baik, motivasi kita baik, hati kita penuh dengan kerendahan. Maka itu yang Tuhan kehendaki. Dipandang baik manusia, belum tentu baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.